Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu, Asesor Program Sertifikasi Dosen. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan RPS dan kontrak kuliah di mata kuliah yang saya ampuh. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan profil diri saya. Saya Muhammad Abbas. Tentang saya sebagai akademisi, itu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum di beberapa universitas dengan home base saya yaitu di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain sebagai akademisi, saya aktif sebagai praktisi di bidang hukum dan SDM. Saya tergabung di beberapa profesi, yaitu ada P3HKI, praktisi dan pengajar hukum ketenagakerjaan Indonesia, lalu ada PRADI, ada Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia, lalu ada ADI, yaitu Asosiasi Dosen Indonesia. Selanjutnya terkait dengan kualifikasi atau pendidikan saya. Yang pertama, saya sarjana hukum diperoleh di Universitas Krishna Dwi Payana. Kemudian saya magister hukum di Universitas Krishna Dwi Payana juga. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sedang menempuh untuk pendidikan S3 saya Doktor Ilmu Hukum di Universitas Krishna Dwi Payana. Kemudian untuk kontak saya di sini saya cantumkan kontaknya, ada nomor WA, ada FB, Instagram, web saya, dan ada YouTube. YouTube saya di channel Muhammad Abbas bin Sako. Dan ini adalah data saya yang di Sister, yaitu Sistem Informasi Terintegrasi untuk Dosen. Tercatat di situ nama saya, NIDN, tempat tanggal lahir, lalu ada alamat dan kontak. Kemudian bidang keahlian saya. Di sini bidang keahlian saya yang pertama yaitu saya mengajar hukum ketenagakerjaan, lalu hukum perusahaan, hukum kepailitan, hukum dagang internasional, hukum persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli, dan hukum adat. Ini terkait dengan penelitian dan publikasi saya. Bisa dilihat di sini saya ada di Google Scholar. Alhamdulillah untuk beberapa penelitian saya sudah terpublikasi di sini. Bisa dicek juga di webnya Garuda dan Sinta. Sedangkan untuk jurnalnya saya ada di jurnal Justisi Ilmu Hukum dan jurnal Buana Ilmu, serta di Proceeding Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak kuliah, mata kuliah yang saya ampuh, yang akan saya jelaskan di sini kaitannya dengan delivery, interaction, dan assessment, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Yang pertama ada deskripsi mata kuliah, kedua ada kemampuan yang diharapkan, ketiga materi pembelajaran, keempat sistem pembelajaran, kelima metode pembelajaran, keenam interaksi antara dosen dan mahasiswa, ketujuh sistem penilaian mata kuliah, yaitu terkait dengan teknik dan indikator. Ini RPS saya sesuai dengan kurikulum MBKM
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya, sesuai juga dengan OBE. Di sini saya akan menjelaskan, ya, RPS mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan sebagai mata kuliah spesialisasi atau mata kuliah pokok saya. Ya, kodenya di sini ada kode HK 1160027. Ya, rumputnya untuk umum, artinya untuk semua, ya, mahasiswa hukum. Ya, bobotnya di sini ada bobot, kemudian semester. Ya, untuk bobot tadi ada bobot 3 SKS, semesternya untuk semester 3. Ya, di sini juga di RPS lengkap adanya CPL, ya, capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Di sini CPL-nya yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian, menguasai pengetahuan dan kemahiran berpikir secara yuridis yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk melakukan analisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan simulasi dari kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Kemudian, menguasai konsep teoritis hukum yang bercorak sosial, kemasyarakatan, dan hukum bisnis, ya, terutama hukum perusahaan, hukum ketenagakerjaan, hukum persaingan usaha, dan anti monopoli. CPL yang kelima, mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. CPL yang keenam, mampu menguasai konsep praktis bidang hukum sesuai dengan keahlian hukum khusus yang mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat. Lalu CPL yang ketujuh, mampu menunjukkan keahlian dan keterampilan khusus yang berhubungan dengan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta administrasi negara yang mempunyai konsep, metode, dan penyelesaian masing-masing. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Ya. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan membahas masalah ketenagakerjaan dari aspek hukum, asas, teori, praktik, dan kebijakan atau politik hukumnya di Indonesia, serta penyelesaian kasus-kasus terkait, dimulai dari perencanaan, penempatan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, hubungan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja, pengupahan, jaminan sosial dan asuransi, keselamatan dan kesehatan kerja, kelembagaan ketenagakerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, serta penyelesaian sengketa hubungan industrial. Oke, yang kedua, kemampuan yang diharapkan. Nah, sesuai dengan tujuan dan kompetensi, ya,
ini terkait dengan CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini mahasiswa ya mampu memahami dan menjelaskan asas, teori, dan praktik hukum ketenaga kerjaan, hingga mampu menganalisis dan mendiskusikan, serta menerapkan dalam kasus-kasus kontemporer yang terjadi. Selanjutnya, materi pembelajaran, ya, yaitu pokok-pokok materinya. Di pertemuan pertama, pendahuluan, ya, itu ada peristilahan dan pengertian, lalu pengertian hukum ketenaga kerjaan, objek, sifat atau hakikat, ya, kedudukan hukum ketenaga kerjaan. Yang kedua, sumber hukum ketenaga kerjaan, ya, dimulai dari sejarah dan perkembangan hukum ketenaga kerjaan, lalu ada sumber-sumber hukum ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kebijakan ketenaga kerjaan. Ya, mulai dari landasan, asas dan tujuan, lalu kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, dan informasi ketenaga kerjaan. Ya, pelatihan kerja dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perlindungan TKI di luar negeri, penggunaan tenaga kerja asing, wajib lapor perusahaan, pembinaan dan pengawasan, serta yang terakhir penyidikan dan sanksinya. Yang keempat, yaitu hubungan kerja. Ya, hubungan kerja pertama, perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ada PKWT dan PKWTT. Lalu perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan, outsourcing atau alih daya, dan pemborongan. Yang kelima, perlindungan pekerja terkait dengan pekerja perempuan, pekerja anak, dan pekerja cacat. Keenam, pengupahan. Pengupahan akan membahas kaitannya dengan sistem dan jenis upah. Yang ketujuh, jaminan sosial dan asuransi. Ya, akan membahas BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua atau pensiun, dan asuransi. Yang kedelapan, kelembagaan ketenagakerjaan, membahas BNP 2TI, ada ILO, yaitu International Labour Organization, organisasi buruh internasional, dan ada organisasi pekerja dan organisasi pengusaha secara nasionalnya. Oke, yang kesembilan, keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, akan bahas keselamatan dan kesehatan. Lalu yang terakhir, pokok materinya yang ke-10, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Akan membahas hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa, dan hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Sistem pembelajaran ya, yang saya gunakan ya, yaitu mode perkuliahannya ada luring atau tatap muka, daring ataupun online, dan hybrid atau campuran ya. Dikarenakan kondisi sekarang yang masih dalam pandemi COVID ya, lebih banyak kita menggunakan daring atau online ya, dengan tetap ya di sini ada 16 pertemuan ya. Untuk satu kali tatap muka itu 50 menit ya. 16 pertemuan ini terdiri dari kontrak kuliah, lalu 13 materi ya, ada UTS dan UAS, jadi jumlahnya 16 pertemuan. Oke, selanjutnya saya akan membahas metode pembelajaran. Di metode pembelajaran yaitu sumber dan strateginya. Pada saat luring atau tatap muka, kita ada ceramah atau kuliah mimbar, lalu presentasi, lalu small group discussion, ya, seminar, dan observasi ya, atau ke lapangan. Sedangkan ya, untuk kuliah online atau daring,
kita menggunakan yang namanya LMS, yaitu Learning Management System. Ya. Di sini kita sudah ada dari kampus, yaitu e-learning ubpkarawang.ac.id atau yang biasa disebut Buana Online Course BOC, yang alhamdulillah sudah terhubung dengan Spada Indonesia. Ya. Kemudian proses pembelajarannya menggunakan Zoom Meeting ya, atau Google Meet. Ya. Ada juga untuk materi pembelajarannya itu diupload ke YouTube, ya. Lalu ada IG, FB, maupun grup WA. Ya, setiap mata kuliah itu ada grup WA-nya beserta mahasiswa di situ untuk membahas kaitannya dengan perkuliahan. Oke, di sini saya ya akan coba memperlihatkan LMS kita. Nah, di sini LMS-nya, e-learning Buana Perjuangan, .ac.id. Ini ya halaman tampak depannya ya. Lalu kita bisa masuk di sini ya, dengan akun saya, ada password, kita login. Di sini ada mata kuliah yang saya ampuh. Bisa memilih mata kuliahnya mana. Nah, mata kuliah yang saya ampuh ada semua di sini. Oke, ya. Nah, ini kita masuk ke salah satu mata kuliah saya. Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan untuk semester 3. Nah, ini kata pengantar dari saya. Lalu di situ saya cantumkan metode kode kuliahnya ada. Nah, ini daftar hadir di pertemuan pertama. Lalu ada RPS, nah, kontrak kuliah, dan ada ya itu video motivasi dari Bapak Rektor. Nah, ini di pertemuan kedua sudah masuk ya terkait dengan materinya di situ. Oke. Nah, ini sampai akhir ada 16 pertemuan. Lalu kita bisa di sini mengecek kehadiran. Nah, masuk di situ salah satunya. Tadi di kehadiran pertama kita bisa cek di sini. Nah, ini berapa mahasiswa yang hadir? Kita cek. Ini kelasnya ada 4 kelas, dari mulai kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Terrecord, ya, absen kehadiran dimulai dari pukul 8 pagi dan ditutup ya pada pukul 10 malam. Nah, untuk kelas A jumlah mahasiswa ada 38, kelas B ya, ada 32, kelas C itu ada 23, dan kelas D ada sekitar 38. Ya, jadi ini untuk LMS e-learning UBP Karawang. Ya. Oke. Lalu ini Spada. Nah, Spada Indonesia. Nah, di sini ada Spada. Nah, di sini ada mata kuliah saya di Spada ini, baik itu mata kuliah yang semester gasal maupun yang semester genap. Alhamdulillah. Nih. Nah, ini untuk channel YouTube saya. Nah, di sini ada materi pembelajaran, ada tugas mahasiswa, ada terkait dengan KKN dan info kampus. Ini contoh KKN, hasil KKN. Ya. Ini tugas mahasiswa dan ini materi-materi kuliah saya. Ada semua di sini dengan channel YouTube saya, akunnya Muhammad Abbas bin Sako.
Ini ya, salah satu video pembelajaran saya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, ini katakan debitur pilot atau di. Lalu ini proses pembelajaran saya yang saya recording ya. Ini melalui Zoom ya, aplikasi Zoom. Ini saya record di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini harapannya gitu ya, nanti bisa juga diulang, bisa dilihat lagi oleh mahasiswa yang akan saya share, baik itu di grup WA maupun selamat malam, saya upload ya, di YouTube untuk kita hasil semua dari perkuliahan ini. Kasih tahu pendapatnya. Di mana ini interaktif dilaporkan oleh perusahaan mahasiswa. Saya menyampaikan materi di sini. Ya, jadi Kang Sopyan masuk ya mangga, kalau tidak dewas ini. Ini sekitar di sini ini materi pada saat saya sampaikan materi menggunakan PowerPoint. Berlakunya BW. Oke. Ya. Pekerja lalu saya tutup di sini. Biasanya pada saat penutupan ya, saya memberikan motivasi ya, kata-kata motivasi kepada mahasiswa untuk sukses belajar dan sukses di profesinya nanti. Oke. Ya, jangan juga frontal. Nah, untuk literatur atau pustaka di sini ya, untuk hukum ketenagakerjaan ya, ada hukum ketenagakerjaan Indonesia, hukum acara perselisihan di sini ya, bukunya sangat banyak yang saya gunakan. Lalu menggagas hukum perburuhan berkeadilan. Nah, di beberapa buku ini adalah karya dari beberapa teman saya yang tergabung dalam P3HKI, yaitu pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Oke. Interaksi antara dosen dan mahasiswa atau tata krama perkuliahan. Nah, di sini saya ada 9 item, yaitu terkait dengan keterlambatan masuk kelas ataupun masuk dalam grup di Zoom ya, 30 menit. Lalu ya, menggunakan pakaian sopan dan rapi. Ya. Dan ada ya, wajib melakukan gerakan bersih atau merapikan ruang kelas. Ya, ini kalau kita tatap muka, wajib mengisi kursi yang kosong di bagian depan. Ya, dilarang membawa makanan dan minuman. Lalu selama perkuliahan dilarang menggunakan handphone. Nah, dalam melakukan presentasi tugas pun dilarang menggunakan handphone. Ya. Lalu dilarang mengobrol ketika dosen sedang menjelaskan. Nah, selanjutnya etika berkomunikasi dengan dosen. Jika SMS atau WA, ucapkan salam, nama lengkap, ya, kelas, keperluan menghubungi dosen, serta dilarang menghubungi dosen pada waktu istirahat. Yaitu waktu menghubungi dosen di sini pukul 7 pagi sampai dengan pukul 21, ya, jam 9 malam. Sistem penilaian, ya, komponen penilaian untuk tugas dan kuis itu 20%, kehadiran 15%, UTS, ya, baik tertulis maupun lisan 30%, lalu UAS, ya, UAS 35%, jadi jumlahnya 100%. Untuk penilaiannya, indikatornya di sini yaitu terkait dengan ketepatan ya, sesuai dengan tujuan CPMK, memahami, menjelaskan, menganalisis dan menerapkan. Ya, kriteria dan bentuknya bisa dengan tes dan non tes, ada kuis, ada diskusi atau tanya jawab, dan juga presentasi makalah. Nah, di sini ya, forum untuk tugas, ya, membuat makalah kelompok, dipresentasikan di depan kelas, lalu diskusi dan tanya jawab.
ini ada beberapa contoh tugas dari mahasiswa. Dan biasanya kalau sudah selesai ya untuk presentasi, saya upload di YouTube agar teman-temannya bisa memberikan komentar. Ya. Mereka akan presentasi, nah, bisa presentasinya video lalu dipresentasikan di kelas ataupun berbentuk video. Tuh. Nah, ini juga tugas kelompok dari mahasiswa. Nah, ini mereka melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita diskusi. Terima kasih atas kesempatan untuk presentasi. Kami dari online. kelompok hukum dagang kelas HK20D yang membahas tentang informasi dan sangat menarik di sini untuk tugas-tugas makalahnya. Mengingat hukum interaktif, Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai hukum bagus yang terkait dengan aktivitas analisisnya. Oke. Nah, ini untuk UTS dan UAS selanjutnya ada format yang sudah laku ya, dari fakultas. Nah, kita mengisi ya. Lalu format tugas UTS dan UAS pun diupload di BOC. Ya, mahasiswa akan mengakses di BOC. BOC itu adalah LMS ya, kampus UBP Karawang. Baik. Nah, demikian saya sampaikan dari saya terkait dengan RPS. Lalu proses pembelajaran, harapannya saya sebagai dosen memberikan ilmu dan mahasiswa menerima ilmu itu untuk ke depan sebagai bekal profesi mereka sesuai dengan profil lulusan kita ya. Lalu profil lulusan itu diturunkan ke CPL, capaian pembelajaran yang akan dibebankan ke mata kuliah. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Nah, itu yang biasa saya terapkan di semua mata kuliah yang saya ampuh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.